Roy Suryo bersama dengan sejumlah aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Sylvester Matutina di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang. Kasus hukum yang menimpa Sylvester Matutina merupakan perkara lama pada Mei 2017. Saat itu Sylvester dilaporkan oleh 100 advokat atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hasil persidangan pun memutuskan Sylvester terbukti bersalah, bahkan sampai ada putusan kasasi. Namun hingga saat ini Sylvester belum pernah menjalani hukuman tersebut. Boleh Bang, ya siap. Oh iya, bentar ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, narapidana kok kelayaban ya, dan karena mestinya namanya narapidana sudah punya kekuatan hukum tetap, ditetapkan bersalah ya, harusnya ya ditangkap, dipenjarakan ya, jangan kemudian dibiarkan kelayaban gitu ya. Kalau kelayaban jadinya seperti Sylvester Matutina ya. Dan karena itulah pemirsa ya, kenapa si Sylvester ini begitu ambisius membela Jokowi, tampaknya dia punya kasus hukum yang harusnya dia mendekam di dalam penjara ya. Ini terungkap ya saat Roy Suryo bersama tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis ya. Kedatangan mereka tersebut untuk meminta Kejaksaan Negeri segera mengeksekusi Sylvester Matutina terkait kasus dugaan fitnah. Yang bersangkutan itu, si Sylvester itu sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan atau lembaga permasyarakatan. Ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Sebelumnya memang diketahui pemirsa, Sylvester Matutina ini selaku Ketua Umum Solidaritas Merah Putih pada tahun 2018 lalu dilaporkan oleh Yusuf Kala atas kasus dugaan fitnah. Nah, kasus itu bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Akhirnya divonis 1 tahun. Sylvester mengajukan banding, dan hasil putusan banding hingga kasasi malah Sylvester dinyatakan bersalah dan hukumannya ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan. Sampai hari ini belum masuk penjara. Kok belum masuk penjara, kenapa? Ya mungkin karena orang-orang itu takut sama Jokowi. Dia bernaung di Jokowi itu, dan kemudian Jokowi, kamu kalau menjilat gua, aku bisa lindungi gua, tetapi kamu harus nyerang tuh para aktivis-aktivis yang bicara masalah ijazah palsu dan lain sebagainya. Ya Sylvester apalagi dapat hadiah komisaris, nyerang ini ya babi-bu meskipun sebetulnya kalau dilihat latar belakang akademisnya, kabar-kabarnya itu di Universitas Ruko. Nah ini memang pengadilan pemirsa, jangankan mengadili Jokowi, mengadili para penjilat Jokowi aja berat banget ini ya. Sudah punya hukum ya, ada hukum sudah ingkrah, berketetapan hukum secara tetap ya, tetapi tidak dieksekusi ya. Yang lapor itu adalah Yusuf Kala, mantan wakil presiden. Terus kita suruh percaya pada hukum yang seperti ini yang repotnya ya. Dan inilah menjadi persoalan yang berat banget ya, kalau orang tuh ya kemudian harus percaya pada hukum. Karena selama Jokowi masih ada ya, dan kemudian kejaksaannya begini aja, polisinya begitu aja, ya repot mengharapkan satu proses peradilan di Indonesia yang benar-benar adil ya. Kalau anak buahnya Jokowi aman semua, mereka mau apa juga terserah gitu kan
Ya, tetapi kalau pihak seperti Tom Lembong, ya, terus siapa, Hasto Kristianto, salahnya apa tidak terbukti, tetap dipenjara dalam waktu yang sangat lama dan langsung ditahan. Ya, beda dengan orang-orangnya Jokowi. Padahal pelakunya, kalau kasusnya Tom Lembong, itu keputusannya Jokowi. Teknisnya dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan era Tom Lembong. Inilah yang akhirnya kita tahu semua memang bobroknya setengah mati hukum di Indonesia ini, dan itu ulah dari Jokowi, ya, memainkan kekuasaan, dan itu yang sebetulnya dikritik oleh SBY. Kalau pemimpinnya, ya, mempermainkan peranata hukum, negara yang semula kuat itu akan hancur. Siapa lagi kalau bukan Jokowi yang dituding. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.